Kata Nabi SAW tentang Juraij dan ibunya. Tak kala ibunya berdoa, ya Allah jangan engkau matikan Juraij sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita-wanita tunat susila. Maka Allah pun mengabulkan permintaannya sebagai karamah baginya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Juraij sudah tahu kisahnya kan? Bagaimana dia ahli ibadah di zaman Bani Israel. Kemudian ibunya pernah panggil, dia lagi ibadah sunnah. Dia lagi ibadah, kemudian dipanggil oleh ibunya. Waktu ibunya panggil, Juraij rupanya nggak dengar. Maka tetap saja dia ibadah. Ibunya tahu, melihat ada alas kakinya Juraij, lalu ibunya mengatakan sambil marah, ya Allah jangan kau matikan Juraij kecuali engkau sudah perlihatkan dia wanita susila. Maka dikabulkan doanya. Ibunya orang salihah, tapi subhanallah buru-buru berdoa kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian doakan diri kalian dan keluarga kalian keburukan, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkan. Juraij dan ibunya dua-dua orang saleh, tapi terjadi di sini kasus doanya ibunya, lalu dikabulkan oleh Allah SWT. Tiba-tiba ada orang-orang dari jahiliyah, dari kaumnya dia berkata, 4-5 orang kumpul iseng, mereka bilang, siapa yang bisa menetes Juraij nih? Kita mau tes imannya, benar nggak dia nih? Salah satu mereka bilang, coba kita tes. Yang paling gampang menggoda laki-laki perempuan, cari perempuan. Cari perempuan tunasusila, naudzubillah pezina yang dianggap paling cantik, paling hebat menggoda, paling luar biasa, kata-katanya beracun dan seterusnya, dipanggil, lalu dia bilang, mereka bilang, bisa nggak kamu goda Juraij? Kalau bisa, kau minta apa saja kami kasih. Kata dia, baik, saya akan goda, bahkan saya akan buat Juraij berzina dengan saya. Kata mereka, buat, kalau kau bisa goda sudah bagus, berzina maka kami kasih lebih besar lagi. Datang ke tempat ibadahnya, perempuan ini masuk, kemudian tiba-tiba saja dia menawarkan diri, dia memperlihatkan anggota tubuhnya, tapi subhanallah Juraij tidak bergerak, enggak melihat, enggak ajak ngomong dan mengusir orang itu dari tempat ibadah. Perempuan ini sudah ditunggu oleh orang-orang di depan, yang jahat-jahat ini yang mau kasih harta, maka dia mau hartanya, dia juga malu. Dia dianggap selama ini cantik, selalu orang mengejar, tidak ada yang nolak kalau mau berzina sama dia, apalagi dikasih gratis. Juraij tidak mau, diusir malah sama Juraij. Dia keluar, lalu dia mengatakan pada orang-orang, saya sudah berzina sama Juraij. Untuk membuktikan kalau saya sudah berzina, lihat nanti, saya hamil dari Juraij. Lalu dia pun pergi ke gembalaan kambing, perempuan ini kemudian dia berzina dengan penggembala kambing. Akhirnya hamil. Lalu kemudian dia datang ke kaumnya dan dia mengatakan, lihat nih, Juraij yang menghamili saya. Orang-orang ini tokoh-tokoh masyarakat tadi mengatakan, tuh betul Juraij berarti bohong tuh, apalah segala. Dihancurin tempat ibadahnya Juraij, Juraij pun diseret, ya sempat dilemparin kotoran segala macam, dipermalukan. Maka Juraij pun sabar, anggap itu sebuah cobaan, dia tidak peduli, dia keluar dari kampungnya. Juraij menunggu sampai perempuan itu melahirkan. Dia dengar berita perempuan itu melahirkan, didatangi sama dia. Orang-orang pada kumpul semua di situ. Lalu Juraij waktu masuk orang ikutin semua. Juraij kemana nih? Ke rumah perempuan itu. Orang pikir Juraij mungkin mau mengakui kalau ini anaknya. Maka Juraij datang dan berkata, dengan izin Allah berbicaralah kamu siapa ayahmu. Dipencet perutnya. Maka bayi itu berbicara mengatakan, ayahku si penggembala kambing. Setelah itu orang-orang kampung akhirnya tahu karena bayi itu bicara. Kalau Juraij yang benar, maka dibangunlah kembali tempat ibadahnya dan seterusnya. Tapi ringkas cerita, ini terjadi karena doa ibunya, ya, doa ibunya. Jadi ini berbahaya sekali, apalagi kalau orang itu memang mustajab doa, harus hati-hati. Ya. Dan ketika Juraij dituduh, di sini dikatakan bahwa bayi itu adalah darah dagingnya, maka Juraij berkata kepada sang bayi, siapa ayahmu yang sebenarnya? Bayi itu menjawab, ayahku adalah si penggembala kambing. Itu hadis riwayat Bukhari. Bayi itu berbicara sebagai karamah bagi Juraij yang ahli ibadah.